Kemudian kenapa sih kami melakukan diskusi literasi Dawat Ayu yang diinisiasi oleh Forum Banjarnegara? Kami memiliki tujuan adalah untuk menimbulkan kesadaran sejarah dan Forum Demokrasi Banjarnegara gelar diskusi literasi Dawat Ayu di Warung Dok Cemol 2. Suasana hangat dan penuh semangat tampak di Warung Dok Cemol 2, Kecamatan Purwokerto saat Forum Demokrasi Banjarnegara menggelar kegiatan literasi Dawat Ayu Banjarnegara Rabu 5 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banjarnegara Teguh Handoko SOS dan Adi Cahyono Purwo Saputro MM Kepala Dinas Indakop Banjarnegara. Heni Purwono perwakilan dari Cagar Budaya Kabupaten Banjarnegara, pegiat literasi Banjarnegara Komunitas Bunda Milenial, wanita bersanggul dan perwakilan FKUB serta beberapa tamu undangan yang lain, perwakilan LKIB, Lembaga Kajian dan Inovasi Banjarnegara hingga insan media. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti reporter Win TV Nur Soleh yang mengabarkan langsung dari Warung Dok Cemol Banjarnegara. Kajian yang kami lakukan. Hasilnya bahwa buku yang sedang kami susun ini nanti bisa selesai dan bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penggagas dari jadi itu nanti kita yang akan membuatkan laporan kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara orang Dawat Ayu yang pasti sudah ada standarisasi sebagai ciri khas. Selamat jumpa dengan kami Warta Inas News. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bareng membahas literasi Dawat Ayu Banjarnegara. Seperti apa harapan ke depannya? Ya, harapan kami tentu dengan adanya kajian yang lebih komprehensif seputar sejarah Dawat Ayu Banjarnegara ini akan menjadikan narasi mengenai Dawat Ayu Banjarnegara semakin lengkap bagi masyarakat, bagi para pelaku wisata. Tour guide bisa menjelaskan tentang bagaimana sejarah Dawat Ayu, dan harapannya juga dengan tergalinya sejarah Dawat Ayu secara lebih komprehensif nanti akan dari hasil diskusi kita akan lebih banyak menimbulkan multiplier effect, tidak hanya terhadap pemasaran Dawat Ayu tapi bagaimana terhadap bahan-bahan yang ada dalam pembuatan Dawat Ayu sehingga bisa menggerakkan banyak masyarakat, tidak hanya si penjual Dawat tapi misalnya ada penyedia tepung, kemudian ada gula, yang itu potensi itu sangat besar di Banjarnegara sebagai wilayah yang memang basicnya pertanian. Saya pikir itu akan sangat bagus sekali. Jadi tetap ada tindak lanjutnya untuk literasi ini? Oh, sangat perlu. Saya pikir Pemkab Banjarnegara sudah sangat bagus dengan adanya Mulok Dawat Ayu yang sudah ada sejak 2015 ya. Nah, kajian yang digagas oleh teman-teman Forum ini tentu akan lebih memperkaya lagi, melengkapi lagi narasi sejarah yang selama ini sudah diajarkan ke siswa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan literasi ini bisa berkelanjutan dan bisa bermanfaat untuk warga Banjarnegara khususnya, dan mengangkat Dawat Ayu Banjarnegara menjadi ikon yang sangat luar biasa di Banjarnegara sebagai destinasi wisata dimanapun juga, karena Dawat Ayu dimanapun sekarang sudah berada. Terima kasih, Pak. Selamat jumpa dengan kami Warta Inas News. Pak, sekarang Prodem gelar literasi Dawat Ayu Banjarnegara. Apa sih tujuan dan harapannya? Terima kasih teman-teman media bahwa Prodem ini menjembatani lembaga kajian inovasi berkelanjutan, membuat satu kegiatan yang namanya literasi Dawat Ayu. Tujuannya adalah agar kita lebih mengenal tentang sejarah sesungguhnya tentang Dawat. Apalagi tadi saya katakan di closing statement bahwa bonus demografi kita itu adalah dengan ditetapkan mendapatkan satu sertifikasi warisan non benda. Jadi ini bonus demografi luar biasa.
Artinya bahwa Banjarnegara akan terangkat dari sisi itu jika ini dilakukan secara masif oleh seluruh stakeholder yang ada. Nah kemudian Banjarnegara ini tidak hanya dikenal dengan Dieng, tidak hanya dikenal dengan Waduk Pangeran Besar Jenderal Sudirman, kemudian ada lagi hal-hal yang sifatnya kultural, tetapi tentang dawet ini harapannya adalah menjadi satu produk minuman tradisional yang secara turun-temurun terwariskan dan kemudian bisa menjadi sajian bagi para wisatawan yang akan hadir di Banjarnegara. Untuk memantik tentu kita harus melakukan ini secara kolaborasi besar. Artinya tidak tertutup kemungkinan kalau nanti kemudian masyarakat kita dorong di setiap hiasan depan rumahnya ada semacam souvenir atau keranjang dawet yang mengidentifikasikan bahwa kita ini adalah masyarakat yang cinta dengan dawet. Kalau ini masif, seluruh pojok, seluruh jalan itu ada hiasan dengan keranjang dawet ayu, maka ini sudah menjadi destinasi baru bagi Banjarnegara. Jadi artinya bagaimana Bali bisa seperti itu, Banjarnegara bisa dengan satu produk yang memang secara sejarah turun-temurun ini sudah diketahui tentang dawet ayu. Tidak usah kita muluk-muluk yang lain-lain, ini aja dulu kita jalani. Karena dengan menjalankan ini, mengerjakan ini, semua masyarakat mampu dan akan terlibat mendapatkan suatu efek ekonomi. Jadi itu yang menjadi harapan besar. Nah penanamannya melalui menyempurnakan tentang mulok ya dengan muatan lokal ini kan artinya kita sudah bersosialisasi kepada generasi dari yang paling rendah melalui bangku-bangku pendidikan, bangku sekolah. Nah selanjutnya peran serta seluruh stakeholder untuk membangun bangsa ini tidak harus menunggu jadi pejabat. Berkontribusi pada bangsa ini tidak harus menunggu saja di bupati saja di anggota dewan. Pada hari ini bulan milenial ikut ke literasi dawet ayu Banjarnegara. Seperti apa tanggapannya? Hari ini kami undang untuk mengikuti acara terkait dengan dawet ayu Banjarnegara yang merupakan minuman tradisional ikon kota Banjarnegara. Sekali kami bisa turut hadir di acara ini. Kami sebagai perempuan yang berkomitmen untuk selalu mengenakan kebaya, kami juga mengusulkan untuk mengaji atau pedagang ayu Banjarnegara menggunakan kebaya seperti itu. Jadi dengan tampilan yang unik, kemudian ramah dan sopan, itu tentunya akan menarik kepada para pembeli seperti itu. Oke, harapannya? Harapannya minuman khas tradisional dawet ayu Banjarnegara tidak hanya menjadi favorit bagi masyarakat Banjarnegara, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Jadi di kota-kota lain yang selama ini juga sudah ada dawet ayu, namun mungkin nanti ada standarisasi ya dari di Banjarnegara terkait dengan baik itu bahannya, kemudian rasanya, kemudian penyajiannya dan lain sebagainya, sehingga dawet ayu yang tersaji di beberapa kota selain Banjarnegara sama rasanya dari Banjarnegara. Oke, terima kasih Bunda Milenial. Mudah-mudahan adanya literasi data Banjarnegara ini bisa memajukan Banjarnegara lebih baik dan juga menjadikan ikon kota Banjarnegara.